Halo trader, selamat datang di sesi bedah panduan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar tuntas sebuah framework penting. Framework ini pada dasarnya adalah garis batas yang misahin antara trader yang bisa bertahan hidup dan trader yang terus-terusan buang duit. Anggap aja saya ini mentor trading kamu hari ini ya. Kalau kamu ngerasa udah capek, frustrasi karena gagal terus di challenge Profirm, atau bingung kenapa akun yang udah susah payah didapat tiba-tiba ludes, nah kamu ada di tempat yang pas banget. Kita bakal nata ulang cara berpikirmu step by step, murni pakai data dan sistem. Nggak ada lagi tuh yang namanya trading pakai emosi. Oke yuk, langsung kita mulai. Nah, semua materi yang bakal kita kupas habis hari ini bersumber dari sebuah panduan esensial banget yang judulnya Jangan Kalah Oleh Rules, Framework Survival Prop Firm untuk Fund Trader, tulisan Didi Trader Clinic. Panduan ini tuh ibarat buku manual bertahan hidup di medan perangnya prop firm. Ini bukan ngomongin gimana cari posisi entry yang super sempurna ya, tapi lebih ke gimana supaya kamu nggak hancur lebur gara-gara aturan yang emang didesain buat ngeliminasi kamu. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih kok banyak banget trader yang gagal? Kenapa udah bayar fee challenge mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya malah kecewa? Kebanyakan orang sih nyalain market ya, padahal faktanya akar masalahnya itu ada di aturan prop firm yang sering bikin bingung, plus eksekusi kita sendiri yang masih sering kepancing emosi. Prop firm itu bikin aturan sedemikian rupa loh, dan kalau kamu nggak punya sistem manajemen risiko yang sekuat baja, skill teknikal sehebat apapun beneran nggak akan bisa nyelamatin kamu. Agenda kita simple aja hari ini. Pertama, kita bahas realita kejam prop firm. Kedua, gimana cara memilih prop firm yang sehat. Ketiga, kita masuk ke sistem risk anti boncos. Dan terakhir, yang keempat, strategi drawdown dan scaling. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, realita kejam prop firm. Satu hal krusial yang harus banget kamu terima di awal, bayar biaya challenge itu sama sekali nggak bikin modal atau waktumu jadi aman. Kalau kita flashback sedikit ke periode 2023 sampai 2024 kemarin, wah itu banyak banget prop firm besar yang tiba-tiba kolaps. Coba bayangin, ada trader yang udah ngos-ngosan lolos challenge, udah dapat status funded, tiba-tiba akunnya lenyap dalam semalam tanpa ada aba-aba sama sekali. Ini realita pahit guys, nggak semua penyedia layanan ini punya fondasi bisnis yang benar-benar solid. Jadi, kamu harus super waspada sama tanda-tanda bahaya alias red flags yang sering diabaikan ini. Gini ya, banyak trader tuh gampang banget dibutakan sama biaya challenge yang murah meriah atau janji-janji marketing yang kalau dipikir secara matematika itu nggak masuk akal. Misalnya nih, target profit 10% cuma dalam 10 hari. Mustahil kan? Nah, kalau kamu mulai ngelihat payout sering molor, aturan tiba-tiba berubah tanpa notif, customer supportnya kayak hilang ditelan bumi, atau nggak ada bukti pembayaran yang benar-benar organik di publik, mending langsung mundur aja deh. Jangan buang-buang strategi bagusmu buat perusahaan yang dari awal aja udah niat curang. Lanjut ke bagian kedua, memilih prop firm sehat. Biar nggak salah pilih, jadikan 5 parameter ini sebagai checklist wajib kamu sebelum keluarin duit sepeser pun. Pertama, cek track recordnya. Pilih yang umurnya udah lebih dari 2 tahun, karena ibaratnya mereka ini udah tahan banting ngelewatin krisis market. Kedua, soal bukti payout. Jangan cuma nelan mentah-mentah testimoni di web resmi mereka aja. Cari ratusan bukti organik di forum-forum independen kayak Trustpilot atau Forex Factory. Ketiga, pastikan regulasi dan legalitas perusahaannya itu jelas. Keempat, pantau obrolan di komunitas. Kalau banyak yang ngeluh withdrawnya lelet, itu udah lampu merah paling terang. Dan kelima, pastikan kontrak dan aturannya itu transparan, bukan yang bahasanya ambigu dan muter-muter. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ini ibarat rahasia dapurnya, sistem risk anti boncos. Tolong ingat baik-baik angka ini ya, 0,25 sampai 0,75%. Ini tuh sweet spot atau titik ideal persentase risiko per trade yang udah nggak bisa ditawar lagi. Kenapa trader amatir sering gagal? Karena lot mereka tuh naik turun ngikutin mood. Lagi happy, lot digedein. Lagi panik, lot dikecilin. Sebaliknya, para veteran prop firm bisa bertahan karena mereka tahu persis ngebatasin risiko di angka sekecil ini tuh satu-satunya cara buat nahan badai losing streak tanpa nyenggol batas pelanggaran aturan prop firm. Terus kapan persisnya kita pakai angka-angka itu? Gini, turunin risikomu ke 0,25% pas market lagi liar-liarnya. Misalnya pas ada rilis berita besar. Terus pakai 0,5% sebagai standar harian normal kamu, ini ngasih kamu nafas buat ngambil 4-6 posisi sehari dengan super aman. Nah, baru deh kamu boleh naikin ke 0,75%, tapi khusus untuk setup yang probabilitasnya tinggi banget, di mana semua sinyal kamu selaras. Dan, sebagai pesan dari seorang veteran, saya mau negesin satu aturan mutlak, jangan pernah ngelewatin 1% per trade, dalam kondisi apapun. Ngelewatin batas ini tuh jalan tol menuju diskualifikasi, beneran deh. Biar makin gerasa, mari kita hitung-hitungan sedikit ya. Coba bandingin trader emosional yang nekat pakai risiko 1% per trade. Anggaplah dia lagi apes dan kena 10 kali loss berturut-turut. Total kerugiannya udah nyentuh 10%.
Di hampir semua prop firm, boom, langsung diskualifikasi hari itu juga. Sekarang bandingin sama trader survivor yang disiplin di angka risiko 0,5% per trade. 10 kali loss beruntun, dia cuma kena 5% drawdown. Dia masih hidup, akunnya masih selamat, masih ada hari esok buat balas dendam ke market dengan kepala dingin. Kelihatan kan bedanya? Inilah kekuatan dari ngecilin risiko. Kita sampai di bagian keempat, strategi drawdown dan scaling. Poin paling penting di eksekusi adalah, jangan pernah nebak-nebak lot size pakai feeling. Pakai 4 langkah pasti ini. Pertama, hafal formulanya. Balance dikali presentasi resiko dibagi sama jarak stop loss dalam pips yang dikali nilai pip. Ribet? Tenang. Langkah kedua, jangan hitung manual kalau lagi buru-buru. Pakai aja position size calculator yang banyak bertebaran di internet. Ketiga, luangin waktu 10 detik aja buat ngecek ulang angka itu sebelum kamu beneran klik buy atau sell. Dan keempat, ingat ya, setiap pair mata uang itu beda nilai pipnya. Jangan sampai akun kamu hangus dan langgar aturan roll down cuma gara-gara typo masukin angka lot. Konyol banget kan kalau sampai kejadian? Nah, selanjutnya ini adalah nyawa cadangan kamu, batas drawdown pribadi. Aturan dari prop firm mungkin ngebolehin kamu rugi sampai 4% atau 5% sehari. Tapi dengerin saya, kalau kamu nunggu sampai batas itu beneran kesentuh, itu namanya bunuh diri. Kamu harus bikin aturan stop trading mandiri di kerugian maksimal 2% sehari. Malah, panduan ini ngasih trik psikologis yang jenius banget. Langsung berhenti trading detik itu juga kalau kamu udah kena 2 loss berturut-turut. Kenapa? Karena biasanya entry ketiga setelah 2 loss itu murni didorong sama emosi pengen balas dendam. Jadi mending ambil jeda, tutup laptop kamu, dan balik besok bas okak udah segar. Terus pertanyaannya, kapan sih kita boleh naikin ukuran lot atau scaling up? Ini sering banget jadi jebakan. Kesalahan fatal para trader adalah mereka naikin lot pas lagi ngerasa, wah, lagi hoki nih. Padahal, buat scaling itu harus ada kriteria objektif yang kaku banget. Kamu baru diizinin naikin resiko kalau, pertama, kamu udah ngantongin profit minimal 5% buat bantalan aman. Kedua, win rate kamu konsisten hijau selama 7 hari berturut-turut. Ketiga, gak ada catatan loss besar dalam 3 hari terakhir. Dan keempat, ini yang paling esensial, kondisi psikologi kamu harus benar-benar stabil dan tenang. Gak boleh tuh lagi over PD atau euforia berlebihan. Biar gampang, pakai aja matriks keputusan yang objektif ini. Kalau semua syarat ketat yang barusan kita bahas udah terpenuhi 100%, nah statusnya berarti aman. Silahkan naikin resiko pelan-pelan. Tapi ingat ya, kalau ada satu aja indikator yang merah, misalnya kamu lagi ngerasa agak stres, atau baru aja kena satu loss yang bikin kepikiran, maka keputusannya mutlak. Tahan, tetap di ukuran resiko yang awal. Nggak ada tawar-menawar sama sistem ini. Jadi kalau kita rangkum semua filosofi dari panduan bertahan hidup ini, intinya satu, trading di prop firm itu bukan lomba lari sprint buat ngejar target profit secepat mungkin. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah lari maraton tentang mitigasi resiko. Bisa bertahan hidup lebih lama di market, pakai lot kecil itu jauh-jauh lebih berharga daripada nekat main besar, terus langsung tereliminasi di tengah jalan gara-gara satu keputusan yang impulsif. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu renungkan. Dan tolong, jawab jujur ke diri sendiri ya. Besok pas kamu duduk lagi di depan layar chart, apakah kamu benar-benar bakal trading murni pakai sistem yang udah terukur? Atau kamu masih bakal nurutin dorongan emosi sesaat? Karena percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini yang bakal nentuin apakah kamu bakal jadi salah satu dari sedikit trader yang sukses dapat payout rutin, atau kamu bakal terus-terusan kejebak di lingkaran setan ngulang challenge terus. Terima kasih udah dengerin sesi ini, tetap disiplin, dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.